Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Baik lagi sama aku, Dr. Akma. Nah, dari kemarin banyak banget nih yang masuk DM ke Instagram pribadi aku maupun ke Akma Skincare mengenai pembahasan bopeng ataupun acne scars. Nah, mungkin banyak juga nih teman-teman yang lagi pada nonton punya keluhan yang serupa, seperti bekas jerawat kehitaman ataupun acne scars. Nah, di episode kali ini aku pengen bahas satu persatu tipe-tipe bekas jerawat dan bagaimana solusinya. Nah, sebelum memulai semuanya, aku pengen bahas dulu nih terkait dengan definisi bekas jerawat. Nah, bekas jerawat itu sebenarnya ada dua macam tipe. Yang pertama, hiperpigmentasi dan juga yang kedua, acne scars. Hiperpigmentasi adalah suatu kondisi kulit di mana kulit mengalami warna kehitaman yang diakibatkan oleh penumpukan melanin yang menyebabkan warna kulit menjadi tampak lebih gelap. Sedangkan acne scars adalah suatu kondisi di mana kulit mengalami kerusakan ataupun kehilangan tekstur kulit dan juga kehilangan kolagennya sehingga menyebabkan tekstur kulit yang tidak merata. Nah, untuk tipe dari acne scars itu terbagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama ini bentuknya atrophic scar dan yang ini adalah hypertrophic scar. Nah, apa sih dok bedanya? Nah, untuk atrophic scar biasanya kondisi kulitnya itu seperti ini nih. Jadi dia bentuknya tuh seperti kehilangan jaringan. Jadi adanya suatu kehilangan jaringan pada kulit sehingga menyebabkan suatu cekungan pada kulit. Sedangkan untuk kondisi hipertrofi contohnya seperti ini. Jadi hipertrofi ini adalah kelebihan jaringan karena terbentuknya jaringan ikat pada kulit sehingga menimbulkan seperti daging jadi pada kulit. Jadi menumpuknya ke atas gitu untuk yang hipertrofi. Biasanya sering disebut juga dengan sebutan keloid. Untuk jenis tipe kondisi atrophic scar itu kita bagi lagi menjadi 3 bagian. Nah, ini dia. Ada yang berbentuk ice pick, box scar, ataupun rolling scar. Nah, ice pick ini yang paling sering banget nih kondisi kulitnya. Kenapa? Karena biasanya ice pick itu bentuknya seperti ini. Seperti ada cekungan yang tajam. Jadi dia nusuk ke dalam, jadi kedalamannya dibandingkan dengan lebarnya itu lebih dalam kedalamannya dibandingkan dengan lebarnya. Nah, biasanya kondisi ice pick ini terjadi pada 50-70% kasus acne scars. Nah, untuk yang kedua adalah tipe box scars. Nah, box scars ini dia luas penampangnya itu lebih luas dibandingkan dengan kedalamannya. Jadi kedalaman dari scarsnya itu nggak terlalu dalam, tapi dia lebar dan berbentuk kotak. Lalu untuk tipe yang terakhir ada rolling scars, itu juga termasuk yang sangat jarang. Nah, bentuknya seperti ini untuk yang rolling scars. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembahasan tentang penyebab ataupun etiologi dari jerawat. Yang pertama, banyak banget penyebabnya. Nah, yang faktor utamanya itu adalah dari bakteri. Nah, bakteri yang menyebabkan jerawat itu ada 3 macam. Yang pertama ada Propionum Bacterium acnes, yang kedua Corynebacterium acnes, dan yang ketiga Staphylococcus epidermidis. Nah, bakteri-bakteri itu akan menyebabkan infeksi pada kelenjar minyak yang ada di kulit dan akan menginvasi kulit dan membentuk suatu koloni atau membentuk suatu kumpulan sehingga akan menyebabkan terjadinya peradangan pada kulit dan menyebabkan nanah ataupun beruntusan pada kulit. Untuk pembahasan patofisiologinya akan dibahas di next video. Nah, terakhir kita akan membahas tentang solusi nih. Gimana sih cara ngilangin acne scars kita dalam bentuk atrofi ataupun hipertrofi? Karena kan tadi udah dibahas ya di awal video bahwa tipe dari acne scars itu dibagi jadi 2 tipe. Ada yang bentuknya atrofik maupun hipertrofi. Nah, untuk yang hipertrofi, keloid itu biasanya teman-teman bisa langsung datang ke dokter kulit untuk disuntikan suatu cairan khusus yang berfungsi untuk mengempeskan keloid tersebut. Nah, sedangkan untuk yang atrofi itu memang banyak sekali produk-produk yang mengklaim bahwa mereka bisa membantu untuk menyamarkan bekas jerawat yang berbentuk atrophic scars. Nah, salah satu contoh kandungannya adalah alpha hydroxyl acid. Alpha hydroxyl acid itu dia membantu untuk meregenerasi sel kulit, merangsang pertumbuhan kolagen, sehingga membantu untuk menaikkan tekstur kulit.
Nah, namun untuk penggunaan alpha hydroxyl acid itu perlu waktu yang sangat lama untuk menaikkan tekstur kulit. Jadi, untuk teman-teman yang nggak sabar bisa langsung konsultasi dan menggunakan laser dengan dokter kepercayaan kalian. Nah, untuk yang kedua ada retinol. Sama juga, untuk retinol juga sama, dia bisa membantu meregenerasi sel kulit dan juga menaikkan tekstur kulit juga. Yang ketiga ada salicylic acid. Nah, sebenarnya baik alpha hydroxyl acid, salicylic acid, dan juga retinol sama-sama untuk membantu meregenerasi sel kulit. Hanya saja tadi waktu prosesnya itu akan sangat lama. Sehingga mungkin kalau yang sabar sih bisa sabar, cuman kenaikannya pun tidak terlalu signifikan seperti tindakan laser yang akan dilakukan oleh dokter. Jadi saran aku sebaiknya teman-teman bisa langsung datang konsultasi untuk tindakan laser dengan dokter kepercayaan kalian. Sekarang aku mau kasih lihat sama beauties tentang gimana sih cara tindakannya, sakit atau enggak. Nah, teman-teman bisa lihat di video ini, check it out. Nah, di laser ini teman-teman bisa mendapatkan hasil perawatan wajah yang lebih maksimal dibandingkan menggunakan skincare. Kenapa? Karena metode ini sangat mutakhir sekali dan yang paling efektif, dan memang terbukti secara jurnal bisa menaikkan tekstur kulit sebanyak 50-80% kenaikan tekstur kulit dibandingkan dengan hanya menggunakan skincare saja. Dan perawatan ini sangat bentar dan tidak perlu waktu lama, hanya 5 menit sampai 10 menit untuk tindakan lasernya saja. Tapi teman-teman akan melakukan anestesi terlebih dahulu sehingga tidak akan terasa sakit pada saat melakukan tindakan. Sebelum kalian melakukan perawatan ini, beauties wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman serupa tentang cara nyembuhin jerawat, kalian bisa share di kolom komentar, ataupun kalau kalian pernah melakukan treatment laser fraksional, kalian juga bisa langsung komentar di bawah ini. Dan mungkin nanti akan aku bahas di video selanjutnya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu seputar tentang kecantikan ataupun tentang perawatan, bisa langsung komentar juga di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari aku. Thank you for watching and see you in the next my video. Bye!